Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dahak telah mengatakan bahwa yang dimaksud ialah wanita-wanita penyihir. Mujahid mengatakan bahwa yaitu apabila wanita-wanita penyihir itu mengembus pada buhul-buhulnya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur, dari Mamar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan pun yang lebih mendekati kepada kemusyrikan selain dari Ruqyatul Hayah dan Majanin, yakni sejenis perbuatan sihir. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau sakit?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Jibril berkata, yakni berdoa. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari semua penyakit yang mengganggumu dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan kejahatan pandangan mata, semoga Allah menyembuhkanmu. Barangkali hal ini terjadi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit akibat terkena sihir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dan menyembuhkannya, dan menolak rencana jahat para penyihir dan orang-orang yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi, lalu menimpakannya kepada mereka dan menjadikan kehancuran mereka oleh tipu muslihat mereka sendiri hingga mereka dipermalukan. Tetapi sekalipun mendapat perlakuan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur atau mengecam pelakunya di suatu hari pun, bahkan beliau merasa cukup hanya meminta pertolongan kepada Allah, dan Dia menyembuhkan serta menyehatkannya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Yazid ibnu Hibban, dari Zaid ibnu Arqam yang mengatakan bahwa seorang lelaki Yahudi menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu, beliau merasa sakit selama beberapa hari. Lalu datanglah Jibril dan berkata, sesungguhnya seorang lelaki Yahudi telah menyihirmu dan membuat suatu buhul yang ditujukan terhadapmu, lalu ia meletakkannya di dalam sumurmu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk mengambil buhul tersebut dari dalam sumur yang dimaksud. Setelah buhul itu dikeluarkan dari sumur, lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membukanya, maka dengan serta-merta seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru terlepas dari suatu ikatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan lelaki Yahudi itu dan tidak pula melihat mukanya sampai beliau wafat. Imam Nasai telah meriwayatkan hadis ini dari Hamad, dari Abu Muawiyah alias Muhammad ibnu Hazim ad-Darir. Imam Bukhari mengatakan di dalam Kitabut Tib, dari kitab Sohihnya, bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sufyan ibnu Uyainah mengatakan bahwa orang yang mula-mula menceritakan kisah ini kepada kami adalah Ibnu Juraij. Ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku keluarga Urwah, dari Urwah, lalu aku menanyakan tentangnya kepada Hisyam, maka Hisyam mengatakan bahwa Urwah memang pernah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir hingga beliau beranggapan bahwa dirinya telah mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Sufyan selanjutnya mengatakan bahwa sihir jenis ini merupakan sihir yang paling keras, bila pengaruhnya demikian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya mengenainya? Dua orang lelaki datang kepadaku yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, 'Mengapa lelaki ini?' Ia menjawab, 'Terkena sihir.' Orang yang berada dekat kepalaku bertanya,
siapakah yang menyihirnya? Ia menjawab, Lubaid ibnu Asam, seorang lelaki dari Bani Zuraik teman sepakta orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang munafik. Yang berada di dekat kepalaku bertanya, dengan apa? Ia menjawab, sisir dan rambut. Orang yang berada di dekat kepalaku bertanya, ditaruh di mana? Ia menjawab, di dalam mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur Zirwan. Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya, kemudian beliau bersabda, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku, airnya seakan-akan seperti warna pacar merah, dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala setan. Kemudian benda itu dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau membalikkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ingatlah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku, dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang. Dan Imam Bukhari mengisnadkan hadis ini melalui Isa ibnu Yunus, Abu Damro alias Anas ibnu Iyad, Abu Usamah, dan Yahya al-Qattan, yang di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering berilusi seakan-akan telah melakukan sesuatu padahal tidak. Dalam riwayat ini disebutkan pula bahwa setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sumur tersebut dimatikan, lalu ditimbun. Imam Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Zanat dan Al-Lais ibnu Sa'd dari Hisham. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Abu Usamah alias Hamad ibnu Usamah dan Abdullah ibnu Namir. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Affan, dari Wahbe, dari Hisham dengan sanad yang sama. Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ibrahim ibnu Khalid, dari Mamar, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 6 bulan sering mengalami seakan-akan mengerjakan sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Kemudian datanglah kepadanya 2 malaikat, salah seorang duduk di dekat kepalanya, sedangkan yang lain duduk di dekat kakinya. Salah seorangnya berkata kepada yang lain, kenapa dia? Yang lain menjawab, terkena sihir. Ia bertanya, siapakah yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid ibnul Asam, lalu disebutkan hingga akhir hadis. Al-Ustaz Al-Mufassir As-Salabi telah menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah pernah menceritakan bahwa pernah ada seorang pemuda Yahudi menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang Yahudi mempengaruhi pemuda itu dengan gencarnya hingga pemuda itu mau menuruti kemauan mereka. Maka ia mengambil beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa buah gigi sisir yang biasa dipakai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kedua barang tersebut ia serahkan kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kedua benda itu. Dan orang yang melakukannya adalah salah seorang dari mereka yang dikenal dengan nama Ibnu Asam. Kemudian kedua barang tersebut ia tanam di dalam sebuah sumur milik Bani Zuraik yang dikenal dengan nama Zirwan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit dan rambut beliau kelihatan rontok. Beliau tinggal selama 6 bulan seakan-akan mendatangi istri-istrinya, padahal kenyataannya tidak. Dan beliau kelihatan gelisah dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Ketika beliau sedang tidur, tiba-tiba ada 2 malaikat datang kepadanya. Maka salah seorangnya duduk di dekat kepalanya, sedangkan yang lain duduk di dekat kakinya. Malaikat yang ada di dekat kakinya bertanya kepada malaikat yang ada di dekat kepalanya, apakah yang dialami oleh lelaki ini? Ia menjawab, pengaruh tip. Yang ada di dekat kakinya bertanya, apakah tip itu? Ia menjawab,
Sihir. Yang ada di dekat kakinya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Ia menjawab, Labid ibnul Asam, seorang Yahudi. Malaikat yang ada di dekat kakinya bertanya, dengan apakah ia menyihirnya? Ia menjawab, dengan rambutnya dan gigi sisirnya. Yang ada di dekat kakinya bertanya, di manakah hal itu diletakkan? Ia menjawab, di dalam mayang kurma jantan di bawah batu yang ada di dalam sumur Sirwan. Al-Juf artinya, kulit mayang kurma. Dan Ar-Raufa adalah sebuah batu yang di dalam sumur, tetapi menonjol digunakan untuk tempat berdirinya orang yang mengambil air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dalam keadaan terkejut, lalu bersabda, Hai Aisyah, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah menceritakan kepadaku tentang penyakitku ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali, Az-Zubair, dan Ammar ibnu Yasir untuk mengeringkan sumur tersebut, maka mereka bertiga mengeringkan sumur itu, yang airnya kelihatan seakan-akan seperti warna pacar merah. Mereka bertiga mengangkat batu itu dan mengeluarkan mayang kurma yang ada di bawahnya. Maka ternyata di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa gigi sisirnya, dan tiba-tiba di dalamnya terdapat benang yang berbuhul mempunyai ikatan sebanyak 12 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Maka Allah menurunkan 2 surat Muawwizatain, dan setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suatu ayat dari kedua surat tersebut, beliau merasa agak ringan, hingga terlepaslah semua ikatan benang itu dan bangkitlah beliau seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Sedangkan Jibril, alaihi salam mengucapkan, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dari orang yang dengki dan pandangan mata yang jahat, semoga Allah menyembuhkanmu. Setelah itu mereka berkata, Wahai Rasulullah, bolehkah kami menangkap orang yang jahat itu dan membunuhnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Adapun diriku telah disembuhkan oleh Allah, dan aku tidak suka menimpakan keburukan terhadap orang lain. Demikianlah bunyi hadis ini tanpa isnad, di dalamnya terdapat hal yang garib dan pada sebagiannya terdapat mungkar yang parah, dan sebagiannya lagi ada yang diperkuat oleh hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Hanya Allah lah yang Maha Mengetahui.